Maha benar Anies dengan segala kegoblokannya. Ada yang mau bantah? Ditulis oleh Jamie Mamulyandari di siwar.com. Kita semua tentunya masih ingat dengan sebuah kata kunci gubernur terbodoh yang langsung merujuk pada Gubernur DKI Anies Baswedan. Gubernur yang dipilih bukan berdasarkan kecakapan dan kecerdasannya dalam bekerja. Ya, Anies memang dipilih berdasarkan kesamaan iman plus kemahirannya mengolah kata. Padahal menjadi gubernur dibutuhkan kemampuan menata kota, bukan menata kata. Hasilnya bisa kita saksikan bersama. Jakarta jadi tambah semrawut dan amburadul sejak dipimpin oleh Anies. Monas dirusak, Taman Ismail Marzuki dirusak, Tanah Abang makin macet dan semrawut, trotoar dikuasai PKL, preman merajalela, tak ada lagi aduan masyarakat. APBD jadi bancakan, rakyat jadi sapi perah, dan sekarang hampir setiap minggu Jakarta dilanda banjir. Silahkan bantah jika hal yang saya tuliskan ini memang bisa dibantah. Jujur, saya geli sendiri bercampur jijik melihat para pendukung Anies yang selalu menghibur diri, sekaligus menipu diri sendiri akibat tak mampu menerima kenyataan jika jagoannya ternyata gobloknya ampun, tobat nyundul langit sampai langit ketujuh. Saya melihatnya sendiri di medsos. Dalam berbagai kesempatan, mau itu berita hoax, banjir, atau apapun juga yang merugikan warga Jakarta, orang ini selalu share berita-berita tentang Anies disertai caption Barokallah Anies Baswedan. Saat ada berita-berita yang menunjukkan ketidakbecusan Anies dalam bekerja, orang ini selalu menganggapi jika pemberitaan itu adalah bentuk kepanikan dari orang-orang yang iri terhadap Anies. Dari sini saya memang bisa menyimpulkan jika pemimpin bodoh akan selalu didukung oleh orang-orang yang bodoh pula. Karena cuma orang bodoh yang dengan penuh percaya menganggap orang lain iri dengan kebodohan jagoannya. Kebodohan Anies memang nyata senyata-nyatanya, blunder demi blunder terus Anies lakukan. Setelah netizen plus 62 heboh menertawakan bahkan mengutuk Anies langsung berkelit dengan kemampuannya mengolah kata-kata manis yang memang jago di atas rata-rata, disertai tindakan membatalkan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan sendiri oleh Anies, plus mencari kambing hitam menyalahkan orang lain. Konyol jadinya. Kelakuan Anies ini adalah sebuah tindakan yang tak akan pernah diambil oleh pemimpin yang cerdas dan ahli di bidangnya. Di mata saya, Anies memang pemimpin yang goblok, jahat, licik, dan tidak bertanggung jawab. Saat belang kejahatan dan kelicikan Anies ketahuan, Anies langsung cuci tangan melempar tanggung jawab pada orang lain alias menyalahkan orang lain. Sudah ada banyak buktinya. Para pembaca tentunya masih ingat saat Anies menyalahkan sistem e-budgeting, menyalahkan Ahok, dan membiarkan dua pejabat Pemprov mundur dari jabatannya saat terjadi polemik pembahasan rancangan APBD 2020 yang nilainya tidak wajar mencuat dan diketahui masyarakat. Padahal seharusnya Anies selaku Gubernur DKI bertanggung jawab penuh atas keseluruhan proses penyusunan anggaran. Harusnya Anies mengecek dokumen rancangan anggaran sebelum diserahkan ke DPRD. Barokallah Anies Baswedan. Ups. Saat Jakarta kebanjiran, bukannya makin giat membersihkan sungai dan mencari jalan keluar terbaik secepatnya, Anies justru melempar tanggung jawab urusan sungai DKI ke Kemen PUPR. Padahal, anggaran normalisasi sungai DKI di APBD 2018 sebesar 800-an miliar. Anies bahkan menyebut penyebab 17 titik di Jakarta mengalami banjir karena ibu kota mendapat kiriman air dari kawasan hulu yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Mantap betul jurus ngeles melempar tanggung jawab dan menyalahkan orang lain yang jadi andalan Anies ini. Barokallah Anies Baswedan. Ups. Saat malam penghargaan Anugerah Adikarya Wisata 2019 yang diselenggarakan tanggal 6 Desember 2019 di JW Marriott Hotel kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Pemprov DKI memberikan penghargaan kepada Colosseum dalam kategori klub malam dan diskotek yang ditandatangani oleh Anies Baswedan sendiri selaku Gubernur DKI saat ini. Padahal dulunya, kaum seiman pendukung Anies begitu kalap dan beringas menjadikan Ahok sebagai bulan-bulanan gara-gara dianggap tak bisa menutup diskotik Alexis. Mereka dengan sengaja menutup mata jika Ahok sudah menutup diskotik Stadium dan Miles. Segala macam sumpah serapah plus kata-kata bijak bermuatan ayat-ayat suci langsung berhamburan menyerang bahkan membunuh Ahok.
Bisa kita bayangkan bersama betapa beling-satannya kaum seiman yang sudah memilih Anies sebagai gubernur DKI. Dengan alasan seiman ini saat melihat Anies justru mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap berkembangnya kemaksiatan. Anies pun tak ingin dihujat berlama-lama. Kelicikannya yang sudah menjadi sifatnya langsung muncul dengan sendirinya. Pemprov DKI pun mencabut penghargaan Adi Karya Wisata yang sudah diserahkan kepada diskotik Kolosium dengan alasan ada laporan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan tanggal 7 September menyebut jika Kolosium menjadi salah satu diskotik yang mendapat perhatian khusus karena kasus narkotika. Anggaran tidak wajar ngakunya kecolongan, salah ketik salah input katanya. Kolosium yang terkena kasus narkotika malah diberi penghargaan juga kecolongan. Cuma pemimpin goblok yang kerjanya kecolongan terus-menerus. Daftar kebohongan Anies memang akan terus bertambah. Dasarnya goblok ya tetap aja goblok. Anies baru saja mengeluarkan kebijakan membatasi operasional transportasi umum guna menekan potensi penularan virus corona. Karena pembatasan operasional transportasi yang dilakukan Anies ini, antrean penumpang mengular di sejumlah stasiun MRT di Jakarta sejak Senin pagi 16 Maret 2020 yang justru meningkatkan resiko penularan virus corona itu sendiri. Hasilnya, tindakan Anies ini memang langsung dikoreksi oleh Presiden Jokowi yang mengingatkan pemerintah daerah agar tetap menyediakan layanan transportasi publik meski pemerintah mengeluarkan himbauan untuk beraktivitas, bekerja, belajar, hingga beribadah di dalam rumah. Tujuannya agar para penumpang bisa menjaga jarak dengan penumpang lainnya yang pasti berdampak pada berkurangnya penyebaran virus corona. Netizen Plus 62 juga langsung dengan cepat merespon blunder kebodohan Anies yang syarat dengan muatan kejahatan dan kelicikan ini. Hasilnya pun juga manjur. Anies langsung mengembalikan jam operasional MRT, Transjakarta, dan LRT seperti sedia kala mulai Selasa 17 Maret. Anies banget kan ini? Polanya tetap sama kok. Bikin kebijakan ngawur syarat muatan kejahatan dan kelicikan. Setelah ketahuan langsung dicabut dan diralat plus ngeles berkelit untuk menutupi kebodohannya serta menyalahkan orang lain kalau memang diperlukan. Dan memang benar tak perlu butuh waktu lama lagi bagi Anies untuk ngeles berkelit dengan penuh percaya diri menebalkan muka menghilangkan rasa malu yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia yang hati nuraninya masih mampu membedakan hal baik dan yang juga jahat. Demi menutupi kebodohan, kejahatan, dan kelicikannya, Anies berkelit menjadikan warga yang antri transportasi sampai mengular sebagai objek alias kelinci percobaan pesan kejut. Padahal Anies tahu jika sekian banyak warga yang antre tadi sangat berpotensi terkena virus corona yang sampai sekarang belum ada obat dan juga vaksinnya. Manusia yang masih punya hati nurani pasti jijik dengan kelakuan Anies. Data dan fakta sudah berbicara. Jika kenyataannya seperti ini, masihkah kalian mengeraskan hati mendukung pemimpin goblok, jahat, dan licik seperti Anies? Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, pemimpin goblok, jahat, dan licik lahir dari tangan pemilih yang goblok, jahat, dan licik pula. Barokallah Anies Baswedan, makmur pejabatnya, mampus warganya. Adakah yang bisa membantah? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa dilihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.